Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fauziah dengan NIM 2022-16111. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu topik dalam mata kuliah analisis vektor, yaitu ruang vektorial dan subruang. Pembahasan ini meliputi pengertian ruang vektor, sifat-sifat operasi di dalamnya, serta bagaimana menentukan apakah suatu himpunan merupakan subruang. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah dan jelas. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah definisi ruang vektor. Ruang vektor atas bilangan real adalah himpunan V yang dilengkapi dua operasi, yaitu penjumlahan vektor dan perkalian skalaer. Jika U dan V dalam V, jadi V yang besar ini adalah ruang vektor dan UV yang kecil adalah anggota dalam ruang vektor V. Nah, dan semua skalaer K dan L, jadi ada skalaer K dan L. V dikatakan ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma berikut. Yang pertama, jika U V anggota ruang vektor V, maka U tambah V anggota ruang vektor V. Ya, ini menunjukkan sifat tertutup penjumlahan. Yang kedua, U tambah V sama dengan V tambah U. Ini menunjukkan sifat komutatif penjumlahan. Yang ketiga, U tambah V tambah W. Ya, dalam kurung U tambah V tambah W sama dengan U tambah dalam kurung V tambah W. Ini menunjukkan sifat asosiatif. Lalu yang keempat, ada objek 0 dalam V disebut vektor 0 untuk ruang vektor V. Sedemikian sehingga 0 tambah U sama dengan U tambah 0 untuk semua U anggota ruang vektor V. Ya, ini menunjukkan identitas penjumlahan. Lalu yang kelima, ada negasi U, anggota ruang vektor V, di mana sedemikian sehingga U tambah negasi U sama dengan 0. Ya, ini menunjukkan inverse penjumlahan. Jadi di aksioma yang kelima ini ada negasi U, ya, di mana U tambah negasi U sama dengan 0. Lalu yang keenam, untuk setiap K anggota bilangan real, ya, untuk semua K anggota bilangan real, dan untuk semua U anggota ruang vektor V, K dikali U anggota ruang vektor V. Jadi ini perkalian skalaer K dikali U, hasilnya anggota ruang vektor V. Lalu yang ketujuh, K dikali U tambah V sama dengan KU tambah KV. Ya, ini menunjukkan sifat distributif. Yang kedelapan, K tambah L dikali U sama dengan KU tambah LU. Ini juga sifat distributif, ya. Lalu yang kesembilan, K dikali LU sama dengan KL dikali U, ya. Hasilnya harus sama. Yang terakhir, yang ke-10, 1U sama dengan U, ya. 1 dikali U sama dengan U. Bisa kita lihat, aksioma 1 sampai 5 menunjukkan operasi penjumlahan vektor. Dan aksioma 6 sampai 10 dia menunjukkan perkalian skalaer. Jadi, semua aksioma ini harus terpenuhi oleh suatu himpunan agar dapat dikatakan ruang vektor. Jika ada satu aksioma yang tidak terpenuhi, maka himpunan tersebut bukan ruang vektor. Oke, selanjutnya kita ke contoh. Yang pertama, tunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks 2x2 dengan anggota bilangan real merupakan ruang vektor jika penjumlahan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian skalaer vektor didefinisikan sebagai perkalian skalaer matriks. Ya, jadi kita akan menunjukkan bahwa himpunan V, ya, dari matriks 2x2 ini adalah vektor atau bukan dengan penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian skalaer matriks. Oke,
Kita akan menunjukkan bahwa himpunan V dari matriks 2 kali 2 memenuhi 10 aksioma di atas. Ya, kita mulai dari aksioma yang pertama. Misal kita ambil sembarang matriks 2 kali 2, yaitu U sama dengan U11, U12, U21, U22, ya. Anggota matriks 2 kali 2 ya, ini 2 kali 2. Dan V sama dengan V11, V12, V21, V22, anggota matriks M22 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan U tambah V ya. Kita jumlahkan hasilnya U11 tambah V11, U12 tambah V12, U21 tambah V21, U22 tambah V22. Anggota matriks 2 kali 2 ya. Ini hasilnya dia adalah matriks berorder 2 kali 2. Jadi dia anggota M22. Nah, jadi aksioma yang pertama itu terpenuhi. Selanjutnya, aksioma yang kedua yaitu U tambah V sama dengan V tambah U ya. Kita coba U tambah V. Ya, kita masukkan U-nya, kita masukkan V-nya, lalu hasilnya U11 tambah V11, U12 tambah V12, U21 tambah V21, U22 tambah V22. Begitupun jika kita tukar V tambah U, hasilnya akan sama saja ya. Jadi aksioma yang kedua terpenuhi. Selanjutnya yang ketiga. Nah, aksioma yang ketiga itu bunyinya U tambah dalam kurung V tambah W sama dengan dalam kurung U tambah V tambah W. Ya. Misalkan W-nya sama dengan W11, W12, W21, W22. Maka, kita bisa kerjakan ruas kiri dulu ya, baru nanti kita samakan hasilnya dengan ruas kanan. Ya. Misalnya di ruas kiri U11, U12, U21, U22 tambah dalam kurung V tambah W. Kita masukkan V ya, dan masukkan yang W-nya. Nanti kita akan mendapatkan hasil yaitu U11 tambah V11 tambah W11, U12 tambah V12 tambah W12, U21 tambah V21 tambah W21, U22 tambah V22 tambah W22. Nah, itu hasilnya. Oke, lalu jika kita kerjakan seperti ruas kanan ini, ya, kita jumlahkan dulu yang dalam kurung, lalu dijumlahkan dengan yang di luar kurung, hasilnya akan tetap sama ya. Jadi aksioma yang ketiga terpenuhi. Selanjutnya, jika 0 sama dengan 0, 0, 0, 0, maka ya ini tentang identitas ya. Nah, jadi 0 tambah U ya, kita masukkan 0-nya, lalu kita masukkan U-nya, lalu kita jumlahkan. 0 tambah U11 sama dengan U11, 0 tambah U12 sama dengan U12, 0 tambah U21 sama dengan U21, 0 tambah U22 sama dengan U22 ya. Hasilnya dia kembali lagi jadi U ya. Hasilnya sama saja walaupun kita tukar ya. U tambah 0 hasilnya tetap U. Jadi 0 tambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U. Aksioma yang keempat terpenuhi. Lalu yang kelima ya. Di aksioma yang kelima itu ada negasi ya. Nah, kita negasikan U ya. Kita masukkan negatif. Jadinya negasi U sama dengan negasi U11, negasi U12, negasi U21, negasi U22. Maka kita jumlahkan nih U tambah negasi U ya, dia harus menghasilkan 0 ya. Kita coba U11 tambah negasi U11 hasilnya 0. U12 tambah negasi U12 hasilnya 0. U21 tambah negasi U21 0 juga. U22 tambah negasi U22 hasilnya 0 ya. Jadi terbukti. Nah, sama walaupun kita tukar ya, jadi negasi U tambah U hasilnya tetap sama yaitu 0. Jadi U tambah negasi U sama dengan negasi U tambah U sama dengan 0. Aksioma 5 terpenuhi. Selanjutnya, K sebarang skalar. Maka K dikali U sama dengan K. U-nya kita masukkan U11, U12, U21, U22 sama dengan
Ya, kita kalikan nih. Jadi KU11, KU12, KU21, KU22. Nah, hasilnya dia masih merupakan matriks 2 kali 2. Jadi anggota M22. Aksioma 6 ya terpenuhi. Nah, selanjutnya aksioma yang ketujuh. Aksioma ketujuh ini berbunyi 3 dikali U tambah V sama dengan KU tambah KV ya. Kita coba K dalam kurung U tambah V ya. Kita masukkan U tambah V-nya lalu kita jumlahkan ya. Jadinya K dikali U11 tambah V11, K dikali U12 tambah V12, K dikali U21 tambah V21, K dikali U22 tambah V22 ya. Jadi nanti kita kalikan si K ini dengan penjumlahan U11 dan V11 dan yang lainnya ya. Nah, ini hasil perkaliannya. KU11 tambah KV11, KU12 tambah KV12, KU21 tambah KV21, KU22 tambah KV22 ya. Nah, yang ini bisa kita pisahkan ya, yang KU dengan KU, KV dengan KV ya. Seperti ini. Nah, dipisahkan lalu dijumlahkan ya, karena penjumlah ini hasilnya sama saja dengan yang ini. Lalu dari sini bisa kita keluarkan K-nya ya. Seperti ini. K dikali U11, U12, U21, U22 tambah K dikali V11, V12, V21, V22. Nah, yang U dan V ini bisa kita tulis sebagai U ya, sebagai huruf U dan V. Jadi KU tambah KV. Jadi aksioma yang ke-7 terpenuhi. Sekarang aksioma yang ke-8. K tambah L dikali U ya sama dengan KU tambah LU. Ya, kita coba K tambah L, U-nya kita masukkan, lalu kita kalikan dengan K tambah L ya. Jadinya K tambah L dikali U, K tambah L dikali U12, K tambah L dikali U21, K tambah L dikali U22. Lalu dikalikan. Hasilnya KU11 tambah LU11, KU12 tambah LU12, KU21 tambah LU21, KU22 tambah LU22. Bisa kita pisahkan lagi ya, yang KU dengan yang KU, yang LU dengan yang LU, dan dijumlahkan seperti ini. Lalu K dan L-nya bisa kita keluarkan. Jadi K dikali U11, U12, U21, U22 tambah L dikali U11, U12, U21, U22 ya. Sama dengan kita bisa tulis jadi huruf U ya, huruf U aja. Jadi KU tambah L tambah LU ya. Jadi kita merubah bentuk ya dari yang awalnya seperti ini jadi seperti ini. Oke, selanjutnya yang ke-9. K dikali LU hasilnya sama dengan KL dikali U ya. Kita coba K dalam kurung L dikali U, U-nya kita masukin, lalu kita kalikan dulu yang dalam kurung. Hasilnya K dikali LU11, LU12, LU21, LU22 sama dengan, nah ini dikalikan KLU11, KLU12, KLU21, KLU22. Karena kita akan merubah dari bentuk ini ke bentuk ini, bisa kita keluarkan nih KL-nya. Jadi KL dikali U11, U12, U21, U22 ya. Jadi bisa bentuknya seperti ini. KL dikali U. Nah, aksioma 9 terpenuhi. Sekarang aksioma ke-10. U1 dikali U sama dengan U ya. 1 dikali U ya. Kita masukkan U-nya. Ya, kalau ini dikalikan hasilnya tetap sama U. Ya. Jadi terbukti benar bahwa M2 kali 2 adalah suatu ruang vektor karena semua aksioma ruang vektornya terpenuhi. Selanjutnya, nah sekarang contoh yang kedua. Diketahui S sama dengan X1, X2 anggota R pangkat 2
di mana X1 lebih dari sama dengan 0. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar biasa. Apakah S ruang vektor? Nah, di sini ada himpunan S dengan anggotanya itu X1, X2. Nah, X1, X2 ini dia anggota R pangkat 2. R pangkat 2 di sini adalah ruang vektor berdimensi 2. Jadi setiap elemen S adalah satu set dari dua bilangan real ya. Nah, penyelesaiannya S ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma. Kita buktikan dengan aksioma yang pertama. Ya. Jika U dan V adalah anggota dalam himpunan S, maka U tambah V anggota himpunan S. Misal, U sama dengan 3-3 dan V sama dengan 5-2. Ya, dalam hal ini kita bisa memisalkan X1 dan X2 dengan sembarang bilangan dengan X1 lebih dari 0. Ya, bisa kita lihat di sini. U X1-nya 3, X2-nya -3 ya. 3 ini dia lebih dari 0 ya, dan 5 juga sebagai X1 dia lebih dari 0. Jadi dia pasti anggota himpunan S. Nah, kita jumlahkan nih U tambah V ya, jadi 3-3 tambah 5-2. 3 tambah 5 8, -3 tambah 2 -1 ya. Hasilnya ini bisa kita lihat X1-nya 8, X2-nya -1. Nah, 8 ini dia lebih dari 0 ya, maka hasilnya termasuk anggota himpunan S. Selanjutnya, aksioma yang kedua, U tambah V sama dengan V tambah U ya. Kita coba dari ruas kiri ya. U tambah V. U tambah V ya, hasilnya 8 -1. Lalu V tambah U ya, 52 tambah 3-3, hasilnya sama saja 8 -1. Dengan demikian, U tambah V sama dengan V tambah U. Nah, sekarang aksioma yang ketiga. U tambah V dalam kurung U tambah V tambah W sama dengan U tambah dalam kurung V tambah W. U sama dengan 3-3, V sama dengan 5-2. W-nya kita misalkan 2-3. Nah, kita coba dengan ruas kiri dulu ya. Nah, dalam kurung U tambah V ya, ditambah W-nya 3. Jadi 8-1 tambah 23, hasilnya 10-2. Lalu kita coba di ruas kanan. U tambah dalam kurung V tambah W, jadi 3-3 tambah 75 sama dengan 10-2, hasilnya sama ya. Jadi aksioma yang ketiga terpenuhi. Aksioma yang keempat, ada objek 0 dalam himpunan S disebut vektor 0 untuk himpunan S. Sedemikian sehingga 0 tambah U sama dengan U tambah 0 untuk semua U anggota himpunan S ya, ini harusnya S bukan V. Oke. Misal kita gunakan U-nya 3-3 dan unsur identitas dalam S yaitu 0. 0, 0 anggota himpunan S. Sehingga 0 tambah U sama dengan 0, 0 tambah 3-3. 0 tambah 3, 0 tambah -3, -3. Begitupun sebaliknya, hasilnya sama. Dengan demikian 0 tambah U sama dengan U tambah 0. Nah, aksioma yang keempat terpenuhi. Sekarang aksioma yang kelima. Ada negasi U anggota himpunan S, sedemikian sehingga U tambah negasi U sama dengan negasi U tambah U sama dengan 0. Misal, U sama dengan 3-3 ya. Dan negasi U-nya tinggal kita masukkan negatif ya, jadi -3, 3. Sekarang kita jumlahkan U tambah
negasi U. 3 min 3 tambah min 3, 3 ya. 3 tambah min 3, 0, min 3 tambah 3, 0. Nah, begitupun sebaliknya, hasilnya sama, 0, 0. Dengan demikian, U tambah negasi U sama dengan negasi U tambah U sama dengan 0. Aksioma yang kelima terpenuhi. Sekarang aksioma yang keenam. Jika K sembarang skalar dan U anggota himpunan S, maka K dikali U anggota himpunan S. Ya, ini harus S besar. Nah, K ini sama dengan skalar ya. Kita coba K dikali U sama dengan K dikali 3 min 3 sama dengan 3K min 3K. Nah, K itu kan dari sembarang bilangan real ya. Misalkan K-nya kita ambil 2, maka hasil K dikali U itu 6 min 6. Anggota himpunan S ya. Jadi 6 min 6 ini X1-nya kan 6 nih, dia lebih dari 0. Jadi dia termasuk himpunan S ya. Tapi jika kita ambil min 2, maka hasil K dikali U sama dengan min 6, 6. Kita lihat X1-nya dia negatif, kurang dari 0. Jadi bukan anggota himpunan S ya. Dengan demikian, S bukan ruang vektor. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat ruang vektor. Sifat-sifat ruang vektor ini adalah turunan dari aksioma-aksioma yang tadi ya. Anggap V adalah suatu ruang vektor, U suatu vektor dalam ruang vektor V, dan K suatu skalar. Maka 0U sama dengan 0, K0 sama dengan 0, negasi 1 dikali U sama dengan negasi U. Jika KU sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Oke. Kita akan buktikan yang A ya, 0U sama dengan 0, dan kita akan buktikan yang C. Negasi U, negasi 1 dikali U sama dengan negasi U. Nah, oke, kita mulai dari pembuktian A. Kita dapat menuliskan 0U tambah 0U sama dengan 0 tambah 0U. Ini sesuai aksioma yang ke-8. Di sini di atas sudah disediakan aksiomanya biar kita bisa melihat ya secara langsung. Nah, untuk aksioma yang A itu apa? 0U sama dengan U ya. 0U sama dengan 0. Kita akan membuktikan dari 0U sama dengan 0, kita bisa tulis seperti ini sesuai aksioma yang ke-8 ya. Lalu menurut aksioma yang kelima, vektor 0U memiliki inverse. Karena dia adalah vektor, pasti dia memiliki inverse, yaitu negasi 0U. Dengan menambahkan inverse ini pada kedua ruas persamaan di atas diperoleh 0U tambah 0U tambah negasi U sama dengan 0U tambah negasi 0U. Atau bisa kita tulis seperti ini. Ini menurut aksioma yang ketiga ya. 0U tambah min 0U dia 0, hasilnya 0U tambah min 0U juga dia 0 ya. Menurut aksioma yang kelima, ini bisa dilihat. Karena kan negasi ya. Jadi 0. Oke. Selanjutnya 0, 0, jadi 0U sama dengan 0. 0 tambah U sama dengan. Ini menurut aksioma yang keempat. Jadi A terbukti ya. Sekarang yang C. Sifat C itu min 1 U sama dengan min U ya. Untuk membuktikan bahwa min 1 dikali U sama dengan min U, kita harus menunjukkan bahwa U tambah min 1 dikali U sama dengan 0 ya. Jadi negasi U di sini di kanan kita pindah ruaskan.
sini, maka di sininya 0 ya. Jadi kita harus membuktikan kalau ruas kiri ini juga hasilnya 0. Nah, untuk pembuktiannya, U tambah negasi U sama dengan 1U tambah negasi U. Jadi menurut aksioma ke-10, 1U sama dengan U ya. Jadi yang U di depan ini kita rubah jadi 1U. Oke, sekarang U-nya sekarang yang 1U tambah min 1U ya. Ini bisa kita tulis sesuai dengan aksioma yang ke-8, jadi 1 tambah min 1 dikali U ya. U-nya kita keluarkan. Nah, 1 tambah min 1 sama dengan 0 dikali U ya. Nah, 0U sesuai dengan sifat A dari teorema ini ya. 0U itu sama dengan 0, maka terbukti bahwa min 1 dikali U sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita ke definisi subruang. Nah, subruang itu adalah himpunan ya, himpunan vektor yang ada di dalam ruang vektor V ya. Suatu himpunan W dalam ruang vektor V adalah subruang apabila memenuhi dua kondisi utama. Yang pertama, jika U dan V anggota himpunan W, maka U tambah V anggota himpunan W. Yang kedua, jika K sembarang skalar dan U sembarang vektor di himpunan W, maka K dikali U anggota himpunan W ya. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka himpunan W otomatis memenuhi seluruh aksioma ruang vektor lainnya. Nah, kita langsung ke contoh subruang. Contoh yang pertama, selidiki apakah himpunan W dari semua matriks 2x2 yang mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya adalah subruang dari M22. Ya, jadi di sini ada himpunan W ya. Dengan matriks 2x2 mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya ya. Nah, apakah dia adalah subruang dari vektor M22, ruang vektor M22. Nah, pertama kita ke syarat yang pertama ya. Syarat yang ke-1, misalkan U sama dengan 0 A B 0 ya. Di sini diagonal utamanya sudah 0, anggota himpunan W ya, dan V 0 C D 0, anggota himpunan W. Maka U tambah V kita masukkan saja U-nya dan V-nya. Jadi 0 tambah 0 0, A tambah C jadi A tambah C, B tambah D jadi B tambah D, 0 tambah 0 0. Nah, kita lihat nih hasilnya itu dia masih anggota matriks 2x2 ya. Jadi hasilnya ini anggota himpunan W. Selanjutnya ke contoh yang kedua. K dikali U sama dengan K, U-nya kita masukkan ke sini, sama dengan K dikali 0 0, K dikali A KA, K dikali B KB, K dikali 0 0. Nah, ini masih matriks 2x2 kan? Jadi dia anggota himpunan W. Jadi syarat yang pertama dan syarat yang kedua dia terpenuhi. Maka himpunan W dari semua matriks 2x2 yang mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya dia terpenuhi. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Diketahui U adalah himpunan vektor-vektor yang berbentuk A, B, C dengan A sama dengan B min C min 1, B, C ini harusnya A-nya nggak ada ya, anggota bilangan real dengan operasi standar R pangkat 3. Tunjukkan apakah U merupakan subruang R pangkat 3 atau bukan. Jadi pangkat 3 di sini ya. Jadi maksudnya ini adalah ruang vektor berdimensi 3 ya. Jadi setiap anggota himpunan U ini ya, setiap elemennya itu adalah satu set bilangan 3 ya, satu set 3 bilangan real ya.
Jadi setiap anggota himpunan U dia adalah satu set 3 bilangan real. Nah, sekarang akan ditunjukkan apakah U memenuhi syarat subruang vektor R pangkat 3. Misalkan vektor A sama dengan B1 min C1 min 1, B1, C1 ya. Dan vektor B sama dengan B2 min C2 min 1, B2, C2. Dengan B1, B2, C1, C2 anggota bilangan real, maka vektor A dan vektor B anggota bilangan real. Kita coba tambahkan vektor A dan vektor B ya. Nah, sama dengan, jadi di sini B1 yang ini dengan B2 yang ini kita tambahkan. Jadi B1 tambah B2 dikurangi C1 tambah C2 dikurangi 1 tambah 1 ya. Jadi hasilnya min 2 ya, dikurangi 2. B1 yang ini tambah B2. Nah, lalu C1 yang ini tambah C2. Nah, hasilnya dia bukan anggota himpunan U karena di sini anggota himpunan U di sini harus ada 1, negatif 1 ya, sedangkan di sini adanya negatif 2. Jadi dia bukan anggota himpunan U. Maka syarat pertama tidak terpenuhi. Jadi U bukan merupakan subruang vektor. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.